Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Maulana, SHMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Fathia Az-Zahra ingin mempresentasikan terkait pendekatan administrasi negara. Di dalam perbandingan administrasi publik terdapat 7 pendekatan administrasi negara, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan politis, sistematik, administratif dan konstitusi, nomotetis dan ideografi, ekologis, dan perilaku atau behavior approach. Ketujuh pendekatan tersebut saling terkait dan integral, meskipun dalam analisisnya digunakan secara terpisah. Pendekatan yang pertama ada pendekatan filosofi, yaitu pendekatan ini mencoba membandingkan sistem administrasi negara berdasarkan landasan filosofi dan ideologi yang diadopsi oleh masing-masing negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang berpegang pada ideologi liberalisme, sedangkan Uni Soviet berdasarkan komunisme, Yordania berdasarkan Islam, dan Indonesia berdasarkan Pancasila. Pendekatan kedua ada pendekatan politis atau political approach. Pendekatan politis menekankan pada fungsi-fungsi politik dalam administrasi negara. Fungsi-fungsi ini meliputi yang pertama memberikan pengetahuan tentang penguasaan negara, mempertahankan kekuasaan atau posisi dalam negara, mengatur hubungan antar individu dengan negara, antar kelompok, serta antar kelompok dan negara, termasuk hubungan antar negara. Arab Saudi dengan Indonesia. Dalam pendekatan politis, perbandingan antara Arab Saudi dengan Indonesia dapat dilakukan untuk memahami bagaimana sistem administrasi negara berbeda-beda dalam mengatur fungsi-fungsi politiknya, seperti sistem monarki absolut dan sistem demokrasi. Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki absolut, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara atau raja, yang sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dan pimpinan agama tertinggi. Indonesia sebaliknya menganut sistem demokrasi republik di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga ada pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem dalam administrasi negara menganggap semua komponen administrasi sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya juga akan terganggu. Mengkaji seluruh komponen administrasi negara meliputi proses penyelenggaraan negara, kerjasama berbagai lembaga negara, dan pencapaian tujuan bernegara, termasuk pembuatan kebijakan publik. Yang keempat ada pendekatan administrasi dan konstitusional. Pendekatan administrasi melibatkan teknik administrasi termasuk atas forecasting, planning, organizing yang dikenal sebagai the mechanic of management, serta commanding, coordinating, communicating, controlling yang dikenal sebagai the dynamic of management. Pendekatan administrasi ini membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Kelima, pendekatan nomotetis dan ideografis. Pendekatan nomotetis adalah pendekatan yang hanya memperhatikan perumusan hukum dan posisi ilmu. Pendekatan ideografis menekankan perhatian pada keadaan yang unik, seperti pemerintahan tertentu, kasus tertentu, dan organisasi tertentu. Keenam, ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologis dalam administrasi negara adalah pendekatan yang terhubung dengan lingkungan, geografis atau wilayah yang ditempati oleh negara, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ketujuh, ada pendekatan perilaku, yaitu pendekatan yang dianggap sebagai pendekatan yang paling kompleks karena perilaku manusia memiliki keragaman yang tidak terbatas. Perubahan dalam perilaku terkait dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh individu dan negara. Perilaku juga terkait dengan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, politik, ideologi, dan hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.